Pemain muda yang sangat hebat memang menyenangkan untuk dilihat. Mereka sudah bisa bersaing melawan bintang-bintang lain yang butuh jauh lebih banyak waktu untuk beradaptasi di NBA. Menjadi pemain NBA tentu sudah menjadi seorang artis. Apalagi jika Anda sudah hebat sejak Anda kecil, tentu Anda dikenal dan selalu mendapatkan pujian dari semua orang. Tapi bagaimana kalau justru pujian tersebut malah membunuh karir Anda hingga Anda tak mampu lagi bersaing dan bermain basket di level kompetisi NBA di usia yang masih muda juga? Yap, itulah yang terjadi ke Ben Simmons. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Awal musim 2022-2023, banyak analis yang masih yakin bahwa Big Three Durant, Irving, dan Simmons pasti bisa berjalan dan Nets tetap akan menjadi tim kontender juara. Tapi kita baru saja mendengar berita besar bulan lalu di mana Kyrie Irving serta Kevin Durant memutuskan pergi dari tim Brooklyn Nets dan meninggalkan Ben Simmons saja. Di sisi lain, performa Simmons sudah jauh menurun sejak awal musim dibandingkan saat ia di Philadelphia Sixers. Ia bukan seperti pemain bintang lagi, bahkan seperti cadangan mati. Pelatih Nets Jake Vaughn sekitar 3 minggu lalu, setelah trade besar Irving Durant, berkata ia akan melakukan perubahan besar roster pemain Nets. Memang ia tak secara langsung berkata Simmons akan dikeluarkan dari rotasi pemain Nets, namun Spencer Dinwiddie dengan segala kehebatannya di Mavericks sudah pasti menjadi point guard inti. Yang jelas dikatakan Vaughn adalah Seth Curry akan menjadi point guard cadangan. Jadi hanya tersisa Cam Thomas dan Ben Simmons di posisi point guard ketiga. Cam Thomas dan Ben Simmons pun akhirnya bergantian main. Tapi Ben Simmons hanya dimainkan 5 pertandingan dan mencatatkan 3 points per game. 3 points per game. Yang lebih parah, musim ini ia mendapatkan $35 juta, sekitar 548 miliar rupiah, hanya untuk mencatatkan 3 points per game. Kontraknya itu sudah seperti pemain bintang selevel Pascal Siakam, Kyrie Irving, bahkan lebih tinggi dari Joel Embiid yang jadi starting 5 All-Star. Ia pun dikeluarkan dari rotasi Nets dan sekarang menepi karena cedera punggung. Entah itu beneran atau tidak cederanya. Alasan utamanya tentu karena ia takut menembak. Sudah banyak kompilasi video di mana Simmons tidak mau menembak padahal sudah jelas kosong. Tapi ia juga takut layup. Tapi di luar itu, sebenarnya alasan lain adalah Simmons punya mental yang buruk, di mana ia keras kepala dan tak mau berkembang. Dan tahukah kamu bahwa kehancuran karir Ben Simmons di usia yang sangat muda, yaitu 26 tahun ini, sudah diprediksi oleh legenda Kobe Bryant pada 2019? Coba dengar percakapan ini. Ben Simmons lahir di Australia di keluarga pebasket, di mana ayahnya sendiri adalah mantan bintang NBL, liga profesional negara Australia. Simmons tumbuh besar menjadi pemain yang hebat, menjadi seorang point guard bertinggi 208 cm. Itu adalah tinggi seorang center di NBA, tapi ia berposisi point guard, yang biasanya diisi pemain pendek. Dia seorang pemain yang tinggi dan jago mencetak angka, atletis, cepat, pandai mengumpan, jago defense, hampir semua bisa ia lakukan, kecuali menembak. Tapi memang, kemampuan itu memang tak terlalu diperlukan kalau di kompetisi SMA bahkan kampus. Tapi beda halnya dengan NBA. Saat musim seniornya di SMA Montfort, ia membawa sekolahnya juara 3 kali beruntun di kejuaraan nasional, mendapatkan gelar Mr. Basketball USA 2015, serta dikatakan power forward sekaligus pemain terbaik SMA nomor 1 di Amerika. Di masa ini, ia sudah dikatakan the next Magic Johnson dan the next LeBron James, dan tentunya sudah layak masuk NBA. Tapi sejak 2006, ada peraturan bahwa pemain SMA harus bermain minimal 1 tahun di kampus atau liga profesional luar, baru bisa masuk NBA. Ben Simmons pun menggerutu dengan hal ini, dan ia masuk ke kampus LSU. Meskipun di sana ia memimpin semua kategori statistik di timnya, namun ia benar-benar tak berniat dan tak suka bermain di LSU. Ia juga tak niat kuliah, di mana ia sering bolos kelas dan hanya punya IPK 1,8 saja. Bahkan ketidakniatan Ben Simmons saat kuliah ini dibuatkan film berjudul One and Done. LSU pun tak lolos ke kompetisi NCAA karena punya rekor menang kalah yang buruk. Para analis pun mulai meragukan Simmons dan berkata Simmons punya karakter yang buruk dan malas. Dan ternyata ini menjadi awal tanda bahwa Ben Simmons tak mau berkembang. Untungnya dengan statistiknya itu, ia masih didraft oleh Sixers pada NBA Draft 2016 di urutan pick ke-1. Sayangnya saat latihan pramusim, Simmons mengalami retak di ankle-nya dan harus menepi selama semusim penuh.
Hingga pada musim 2017-2018, ia pertama kali bermain dan langsung menjadi pemain yang sangat hebat. Ia menjadi Rookie of the Year dan memimpin Sixers kembali ke playoff semenjak 2012, tepatnya di peringkat 4. Namun mereka dieliminasi oleh Celtics di ronde pertama. Meskipun begitu, Simmons punya performa yang sangat hebat untuk seorang rookie di playoff. Musim kedua, Sixers kedatangan bintang Jimmy Butler dan membentuk Big Three Simmons, Embiid, dan Butler, serta Tobias Harris yang juga skorer hebat. Mereka lagi-lagi finish di peringkat 4, dan Simmons pertama kali menjadi All-Star. Ia dikatakan bintang muda serta salah satu pemain two-way terbaik di NBA dengan rataan 16,9 points per game, 8,8 rebounds per game, 7,7 assists per game, serta 56,3% field goal. Sebagai bayangan, field goal di atas 50% dianggap sangat efisien. Tapi masalahnya, tak hanya menembak, tapi presentase free throw Simmons sangat buruk. 2 musim awalnya, ia hanya punya rataan presentase 58% free throw. Jauh di bawah rata-rata presentase free throw point guard NBA yaitu 79%. Ia bahkan lebih sedikit menembak jarak menengah atau jauh dibandingkan musim pertamanya. Jadi hampir semuanya dari jarak dekat saja. Tapi karena Simmons selalu hebat di aspek lain selain menembak, semua orang tak memperdulikan itu. Setidaknya pada saat itu. Sixers melaju ke ronde 2, namun dieliminasi oleh salah satu tembakan terepik dalam sejarah NBA. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Musim 2019-2020, Jimmy Butler keluar dan hanya tersisa duet Simmons-Embiid. Bahkan pelatih Sixers mengancam Simmons kalau ia tidak memperbanyak tembakan jarak menengah, jauh, dan 3 angka, ia akan dicadangkan. Awalnya Simmons mengikuti pelatihnya, tapi lama-lama ia tak mendengarkan dan tak menembak lagi, dan mengabaikan saran Kobe Bryant. Meskipun begitu, Simmons menjadi All-Star lagi dan masuk All-NBA Third Team, serta memimpin perolehan steals pemain. Namun sebelum playoff, Simmons tiba-tiba cedera dan tidak bisa ikut playoff, dan alhasil Sixers dieliminasi di ronde pertama. Ia pun diberi kontrak baru Sixers yaitu 5 tahun $177 juta, sekitar 548 miliar rupiah per tahun. Musim 2020-2021 dimulai. Sixers mendapatkan shooter Danny Green yang baru saja juara dari Lakers. Dan tim ini makin meledak, finish di peringkat 1 wilayah timur. Simmons menjadi jangkar utama defense Sixers, di mana ia finish di peringkat 2 voting Defensive Player of the Year. Ia juga masuk All-Star dan All-NBA Defensive First Team musim itu. Tapi sayangnya, rataan poin, assist, serta rebounds-nya menurun dari musim ketiganya. Ia juga tidak seagresif itu saat mencetak poin. Bukan hanya tak mau menembak jarak menengah, jauh, dan 3 angka, tapi sekarang ia makin jarang menembak jarak dekat dan layup juga. Saat playoff, Sixers dikatakan akan mudah melibas lawan-lawannya dan mudah melaju ke final wilayah timur 2021. Tapi ternyata mereka kekeok di ronde 2 playoff oleh tim underdog Atlanta Hawks. Penyebab utamanya adalah Ben Simmons, di mana presentase free throw-nya hanya 33% di seri itu. Bahkan lebih rendah dari Ben Wallace, pemain dengan presentase free throw terendah dalam sejarah NBA di angka 41%. Bahkan saat game 5, Hawks menerapkan strategi hack a Shaq, di mana mereka sengaja melanggar Simmons agar ia menembak free throw, karena free throw-nya pasti tidak masuk dan Hawks mendapatkan bola dengan mudah. Dan di game 7, terjadilah momen yang jadi titik utama kehancuran Ben Simmons. Di menit-menit akhir quarter 4, Simmons tidak berani layup saat dijaga Trae Young. Buat kalian yang belum tahu, tinggi Trae Young adalah 185 cm, 23 cm lebih pendek dari Simmons. Dalam 3 game terakhir di seri itu, Simmons hanya mencoba menembak rata-rata 5 kali saja setiap game, dan yang masuk hanya 2. Itu sangat-sangat sedikit bagi bintang selevelnya. Sixers pun dieliminasi, dan momen ini membuat Simmons dibully hingga ia mengalami masalah mental. Tak hanya itu, tapi pelatihnya serta seluruh rekan setimnya sudah terlalu malas dengan dirinya dan tak memberinya support. Karena itu, Simmons pun bersumpah ia tidak akan mau bermain di Sixers lagi kalau ia tidak di-trade dari Sixers. Sixers sudah berusaha untuk mencarikan paket trade yang terbaik, namun tidak ada tim yang mau karena Simmons tak bisa dan takut menembak. Hampir semusim lewat tak berhasil keluar dari tim, akhirnya Simmons di-trade ke Brooklyn Nets dalam trade besar yang melibatkan bintang James Harden saat pertengahan musim 2021-2022. Namun Simmons tak bisa langsung bermain karena ada cedera punggung. Saat playoff ronde pertama, Nets ketinggalan 2-0 dari Celtics. Simmons sempat berkata ia akan main di game 4. Namun saat game 3, Nets kalah lagi dan ketinggalan 3-0. Dan tiba-tiba Simmons menarik kata-katanya dan tak mau main di game 4.
Ada yang berkata ia tak mau main karena tak mau ikut malu timnya disapu bersih 4-0. Jadi kelihatan banget kan kalau perilaku Simmons ini sangat licik dan menyebalkan. Saat di podcast JJ Redick, Simmons berkata setidaknya tolong lihat kemampuan saya di luar mencetak poin. Tapi musim ini ketika ia comeback, performanya sudah jauh menurun. Ia justru banyak sekali mencatatkan foul, bahkan sempat teratas dalam rataan foul tiap game. Yang artinya defense-nya buruk. Ia hanya mencatatkan 6,9 poin per game, 6,3 rebounds per game, dan 6,1 assist per game, free throw 44%, dan bermain hanya 19 menit setiap game bulan Februari. Semuanya terendah dalam karirnya, dengan kontrak selevel pemain bintang. Jadi prediksi Kobe memang benar. Simmons keras kepala dan tak mau berkembang. Hanya mau di zona nyaman, dan inilah yang terjadi. Karirnya hancur hanya dalam 5 musim dan ia pun dikeluarkan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.